Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di Minggu tanggal 13 September 2020 terambil dari Kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menamainya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan ini, sebagaimana juga di dalam nas pembimbing atau epistel Patujolo Nejamita, yaitu di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Itulah rupa-rupa kesia-siaan. Saudara kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan bagi kita di minggu yang ke-14 setelah Trinitatis ini diberikan tema, yaitu kenikmatan dunia adalah sia-sia. Raja Salomo, saudara dikasihi Tuhan, memberikan suatu pemahaman yang sangat praktis. Setelah dia menganalisa, setelah dia merenungi, bahkan dalam refleksi yang telah dia lalui di dalam perjalanan kehidupannya, dia sebagai raja yang penuh hikmat, saudara dikasihi Tuhan, yang dianugerahkan Tuhan. Namun saudara dikasihi Tuhan, kita dapat melihat melalui segala jerih lelah dia, segala upaya,
bahkan apa yang sudah dikerjakan, dilakukan berhasil, bahkan segala apa yang dia miliki tadi melalui nas firman Tuhan menjadi landasan pemberitaan firman bagi kita, saudara kekasih Tuhan. Diungkapkan berbagai-bagai hal yang boleh dia miliki, saudara kekasih Tuhan, di dalam segala hikmat dan kebodohan. Dikatakan melalui judul daripada firman ini dalam perikop ini adalah kesia-siaan. Dan itu juga menjadi ungkapan Salomo, saudara kekasih Tuhan. Di tengah-tengah dia merenungi, di tengah-tengah dia menganalisa segala perjalanan kehidupannya, dia dapat mengungkapkan, menghitung, bahkan menyebutkan setiap apa yang diraihnya, saudara kekasih Tuhan. Dia dapat mendirikan rumah, dia dapat menanami kebun-kebun anggur, bahkan dia dapat, saudara kekasih Tuhan, menanami rupa-rupa buah-buah. Dikatakan tadi bahkan dia 7 budak-budak laki-laki dan perempuan dia beli, bahkan ada yang sampai melahirkan di rumahnya, saudara kekasih Tuhan. Artinya adalah ini melambangkan buah-buah dari segala karya dia di dalam lingkungan dia, saudara kekasih Tuhan. Bahwa dia sanggup bahkan memiliki ternak yang begitu luar biasa melalui pernyataannya, atau saudara kekasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini dikatakan tidak ada yang pernah melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Artinya adalah dialah yang terkaya, dialah, saudara kekasih Tuhan, yang luar biasa pada masa itu. Sehingga di dalam perenungannya, refleksi kehidupannya, saudara kekasih Tuhan, dia ungkapkan itu semuanya. Lalu dia katakan, saudara kekasih Tuhan, pada akhirnya dikatakan, itulah segala jerih lelahku, bahkan usaha seperti menjaring angin. Saudara kekasih Tuhan, menjaring angin ini, jikalau dapat kita memahaminya, saudara kekasih Tuhan, memberikan satu makna hal kesia-siaan itu adalah kalau angin itu tidak dapat wujud nyata kita pegang atau kita genggam, tidak dapat kita lihat, saudara kekasih Tuhan kelak. Jadi artinya adalah ketika angin itu ada, artinya kita dapat merasakannya. Di sini, saudara kekasih Tuhan, di dalam perefleksian perenungan daripada Salomo ini, saudara kekasih Tuhan, memberikan seolah-olah bahwa tidak ada arti hidup, tidak ada makna. Sangat-sangat pesimis, saudara kekasih Tuhan. Namun, saudara kekasih Tuhan, apa menjadi perenungan bagi kita melalui nas firman Tuhan ini, melalui pernyataan daripada Salomo ini, saudara kekasih Tuhan, bahwa segala sesuatu, saudara kekasih Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita kembali bahwa harus tetap mengucap syukur dan boleh memakai itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jikalau dapat kita amati memang dalam refleksian daripada Salomo ini, saudara kekasih Tuhan, kita dapat melihat seperti di ayat 21 dikatakan, saudara kekasih Tuhan, sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan. Ini, saudara kekasih Tuhan. Jadi kalau kita menganalisa bahwasanya apa yang dimiliki Salomo ini, dia renungkan bahwa dia kira itu bisa untuk selamanya. Ternyata tidak, bahwa kelak seperti kepemimpinannya sebagai raja, saudara kekasih Tuhan, ketika sudah selesai masa kepemimpinan, maka hak kepemimpinan itu juga akan diambil dari dia, saudara kekasih Tuhan. Bahkan ketika Tuhan, karena saudara kekasih Tuhan, hidup ini hanyalah sementara, singkat. Namun saudaraku, mari kita maknai, jangan seperti sikap daripada Salomo ini, merasa pesimis, rasa tidak ada maknanya semuanya, saudara kekasih Tuhan. Dikatakan bagaikan mencari angin, kesia-siaan, saudara kekasih Tuhan. Jikalau dapat kita mengamati, saudara kekasih Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan ini, saudaraku, bahwa di dalam awal, yaitu nas pembimbing atau awal daripada khotbah ini, yaitu dalam Galatia 5 ayat 19 sampai
21 itu saudara kasih Tuhan. Itulah yang harusnya kita buat hal yang sia-sia. Hal yang tidak berguna saudara kasih Tuhan. Yang memberikan kepada kita ada 16 di sana saudara kasih Tuhan. Hal-hal menjadi kekejian perbuatan. Inilah yang harusnya kita katakan, inilah yang harus kita ungkapkan saudara kasih Tuhan. Bahwa segala hal-hal ini adalah kesia-siaan. Yaitu dikatakan perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini memberikan satu gambaran, inilah hal yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Inilah 16 hal ini. 16 saudara kasih Tuhan, berapa bagian yang dapat kita lakukan firman Tuhan ini? Adakah kita di dalam atau di antara ke-16 ini? Bertobatlah saudara kasih Tuhan. Karena dikatakan saudara kasih Tuhan, siapa yang melakukan hal ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang olehnya saudara kasih Tuhan. Sehingga apa jika dapat kita analisa saudara kasih Tuhan, ungkapan daripada Raja Salomo ini, kita mengetahui dia penuh hikmat, dia ada diberikan kuasa kepemimpinan oleh Tuhan. Namun saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah segala kuasa, segala kekayaannya, dia sungguh banggakan. Bahkan saudara kasih Tuhan, ya, katakan bahkan untuk penghibur biduanita, jangankan itu, ya itu seperti istrinya aja kan sampai 1000. Ya, istrinya sah itu 700, bundiknya itu 300. Ini saudara dikasih Tuhan. Itulah menjadi hal kesia-siaan saudara kasih Tuhan. Penguasaan diri saudara kasih Tuhan yang tidak mampu dikendalikan, inilah menjadi hal yang sia-sia saudara kasih Tuhan. Sehingga melalui surat Galatia itu bertujuan saudara kasih Tuhan supaya menjaga keharmonisan keluarga. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau ada ketentuan khususnya di kita umat Nasrani, menikah itu cukup satu istri. Karena tidak ada, walaupun dikatakan yang penting adil, yang penting aku jadi berkat. Oh no, di dalamnya pasti ada dosa. Dan jangankan itu adalah lambang perzinahan. Ini saudara dikasih Tuhan, perzinahan dikatakan adalah suatu kekejian bagi Allah. Sehingga ini memberikan satu hal supaya menjaga keharmonisan, bahkan menjauhkan hal-hal ini, hal-hal yang segala hal yang lebih duniawi, supaya lebih mengutamakan hal-hal yang rohani, menjaga kekudusan diri. Saudara kekasih-kekasih Kristus, melalui perenungan firman Tuhan ini, saudara kekasih Tuhan, bahkan kitab pengkhotbah ini saudaraku, yaitu memberikan satu penilaian, jikalau dapat kita melihat, sehingga dia berkata kesia-siaan itu adalah hal yang egois, merasa tak memiliki, tidak takut Tuhan. Orang yang sia-sia juga orang yang malas bekerja, tidak memberi arti atau makna dalam tujuan hidup. Itulah hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia juga dalam kehidupan kita, tidak tahu bersyukur. Hal yang sia-sia juga tidak menghargai hidup, tidak menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan ini. Inilah hal yang sia-sia, yang sia-sia. Sehingga apa menjadi ungkapan yang bersikap pesimis yang disampaikan oleh Salomo ini, saudara kasih Tuhan. Mari kita maknai bahwa tidak ada hal yang sia-sia sesungguhnya. Kita harus memiliki sikap optimis. Kita juga harus bekerja keras. Kita harus mencapai, kita harus bisa juga menikmati berkat Tuhan dan memiliki solidaritas yang tinggi. Diberkati menjadi berkat. Itulah yang menjadi makna optimis di dalam kehidupan kita. Sehingga jangan pernah kita katakan di bawah matahari, di kolong langit ini, semuanya sia-sia. Saudara kasih Tuhan,
hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, seperti diungkapkan di dalam kitab Galatia tadi. Tetapi hal dalam kehidupan ini adalah penuh makna, penuh arti jika kita boleh mensyukuri, boleh berkarya, memahami bahwa pada endingnya saudara berkasihi Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36 berkata bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi bukan untuk kedagingan kita, bukan sikap egois kita, tetapi mari kita syukuri berkat Tuhan, mari menjadi berkat bagi sesama. Jangan pernah merasa dia lebih berhikmat, dia lebih cerdas, dia menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan satu jabatan. Saat-saat ini kita bergumul, para pemimpin-pemimpin sinodal, baik HKBP, HKI, gereja-gereja yang Tuhan sudah bangun, bahkan semakin saudaraku merebak, termasuk gereja-gereja yang banyak. Saya menganalisa, saya melihat seperti HKI sudah 830 gereja, bahkan sampai nanti kepada seluruh dunia. Saudaraku dikasihi Tuhan, demikian gereja-gereja sinodal yang lainnya. Mari bertumbuh bersama. Jangan pernah saling menjatuhkan, saling menyikut demi untuk mencari jabatan. Tetapi mari rendahkan hati di hadapan Tuhan. Jikalau itu Tuhan anugerahkan bagi saudara, maka Tuhan akan menentukan. Tuhan akan memakai saudara, dan ketika hal itu saudara pegang, siapapun nanti yang menjadi pemimpin-pemimpin sinodal, milikilah roh takut akan Tuhan. Minta hikmat seperti Salomo ini. Tetapi ketika hikmat itu dianugerahkan, jangan pernah berkata seperti Salomo bahwa semuanya sia-sia bagaikan mencari angin. Tapi saudara dikasihi Tuhan, ungkapkanlah kalimat seperti di ayat yang terakhir daripada kitab Pengkhotbah ini, saudaraku, yaitu di dalam kitab pasal Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayatnya ke-14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara dikasihi Tuhan, kembali carilah hadirat Tuhan. Carilah hal yang bermakna. Milikilah sikap optimis. Apapun yang Tuhan ingin raihlah di jalan kebenaran. Jikalau Tuhan anugerahkan itu, jadikanlah itu berkat. Bukan untuk menindas orang yang lemah, bukan untuk menindas orang mungkin di bawah ukuran kita secara kekayaan duniawi, tetapi milikilah kerendahan hati dan jadilah berkat bagi sesama. Sehingga jangan pernah berkata seperti Salomo tadi bahwa untuk apa semuanya itu nanti kutinggalkan kepada orang yang tidak berlelah-lelah. Kalaupun itu dapat kita wariskan, wariskanlah itu di dalam Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Dan intinya saudaraku, sekali lagi saya menekankan, sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan bahwa milikilah sikap hati, penyadaran bahwa Roma 11 ayat 36 itu, sadari segala sesuatunya dari Tuhan, oleh Dia dan untuk Dia, bukan untuk kebanggaan atau kesombongan saudara. Waspada saudara kasih Tuhan, segala sesuatu yang didapatkan yang tidak di jalan Tuhan, itu akan mendatangkan kekecewaan dan kebinasaan bagi saudara. Tetapi dapatkanlah di dalam Tuhan, maka itu akan menjadi sukacita dan menjadi berkat. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita memiliki hati yang memaknai hidup yang Tuhan berikan, karena Dialah sumber kehidupan. Milikilah itu, bahwa fakta segala sesuatunya di dalam dunia ini ada suka, ada duka. Ada kadang kita bisa makan, ada skalanya besok tidak makan. Ada kalanya kita memiliki satu kesuksesan, tetapi ada kalanya kita mungkin terjatuh. Ada mungkin orang diagung-agungkan, saudara kasih Tuhan, tapi besok sudah dicela, bahkan sudah dipenjara, dihina, saudara kasih Tuhan, oleh karena perbuatan-perbuatan
yang diraih di jalan yang Tuhan tidak kehendaki. Milikilah hikmat daripada Tuhan, tapi carilah pengajaran daripada Tuhan, supaya hidup kita dapat kita katakan, hidup ini sangat bermakna dan mensyukuri segala anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Jikalau kita boleh menjadi keberkatan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Selamat memaknai hidup dan nikmatilah kehidupan di dunia ini dengan ketidaksia-siaan. Ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, lewat kebenaran firman-Mu yang memberikan kepada kami pengajaran akan memaknai kehidupan ini. Perlunya kami Tuhan untuk berkarya, perlunya kami menggapai impian kami yang seturut dengan kehendak-Mu, yang olehnya tolong kami untuk meraihnya, dan mampukan kami menyadari ketika pencapaian-pencapaian itu terjadi, kami tidak akan sombong diri, tapi kami dapat bersyukur, mengakui bahwa segala sesuatu yang boleh kami raih itu semua oleh karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, kehidupan seluruh masyarakat-Mu, bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah-tengah menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong kami, memproteksi kami, memberi keselamatan bagi kami. Yang masih ada korban saat ini Tuhan, Engkau menjamah melawat mereka. Bahkan yang sakit terpapar Tuhan, berbagai apapun menjadi awal daripada penyakit mereka, kami berdoa tumpangkan tangan yang penuh kuasa itu Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Kristus, supaya kembali bersorak-sorai Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, biarlah Engkau memberikan kami hikmat, mampukan kami senantiasa Tuhan mencari pengajaran daripada Tuhan, supaya kami boleh hidup seturut kehendak-Mu, dan pada akhirnya Tuhan kami boleh menggapai mahkota kehidupan, yaitu kerajaan kekal. Terima kasih Tuhan melalui pembelajaran firman Tuhan, baik melalui epistel Tuhan, supaya kami dapat menjauhkan hal-hal kedagingan. 16 itu Tuhan, rupa-rupa bahkan yang lainnya, segala hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau mampukan kami menjauhkannya. Bahkan Tuhan, kami boleh Tuhan terluput dari segala hal-hal yang membinasakan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan Juru Selamat kami, menolong kami, menopang kami. Tangan-Mu yang kuat terus akan menggenggam kami Tuhan, sehingga kami tidak jatuh kepada berbagai-bagai dosa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di minggu ke-14 setelah Trinitatis ini. Mampukan kami memaknai hidup, tetap mengucap syukur, dan memaknai segala sesuatu, segala apapun dalam hidup kami daripada Engkau dan oleh Engkau, kembali kepada kemuliaan-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap syukur, materaikan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.